Michael Carrick, Anda mungkin kenal dia sebagai maestro lini tengah yang kalem ya kan? Nah sekarang, dia jadi kandidat utama buat salah satu kursi manajer paling panas di dunia sepak bola. Kok bisa? Oke, kita bedah ceritanya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang anak pemalu, pemain yang selalu ada di balik layar, tiba-tiba jadi sorotan utama di Old Trafford? Aneh kan? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu situasinya di Manchester United. Karena, jujur aja, kondisi inilah yang secara nggak terduga ngebuka jalan buat Carrick. Jadi ceritanya gini, awalnya Carrick itu cuma ditunjuk sebagai nahkoda sementara. Tugasnya, ia buat nenangin kapal yang lagi oleng. Tapi, peran sementara itu malah jadi semacam audisi. Dan ternyata audisinya ini jadi yang paling meyakinkan buat posisi kapten permanen. Luar biasa. Dan yang bikin ceritanya makin menarik itu ini, seolah-olah alam semesta berkonspirasi buat Carrick. Coba deh lihat, satu persatu manajer top yang diincar United mundur semua. Luis Enrique tetap di PSG. Nagelsmann fokus sama Jerman. Tuchel lanjut sama Inggris. Ancelotti sibuk sama Brazil. Tiba-tiba, bursa manajer kelas dunia jadi sepi banget. Dan di tengah kekosongan itu, nah, satu pintu kebuka lebar buat Carrick. Tapi, ya buat bener-bener ngerti Carrick sebagai manajer, kita nggak bisa nggak kilas balik ke masa dia jadi pemain. Apa sih tema utamanya? Simple. Seorang jenius yang nggak banyak omong. Bahkan Sir Alex Ferguson, manajer legendarisnya bilang gitu. Dia bilang Carrick itu anak pemalu yang kadang perlu diguncang. Jadi dia bukan tipe pemain yang meledak-ledak atau vokal di lapangan. Sosoknya kalem, bahkan cenderung pemalu. Tapi jangan salah, jangan sampai penampilan luarnya menipu kita. Nah, dan ini dia buktinya. Kontras banget kan? Di balik sosoknya yang pendiam itu, ada seorang pemenang sejati. Bayangin aja, 12 tahun di Old Trafford, dia sapu bersih semua gelar yang mungkin didapat. Dia itu benar-benar jadi detak jantung dari salah satu skuad United terhebat sepanjang masa. Tapi ironisnya nih, kesuksesan di level klub itu nggak sepenuhnya nular ke timnas Inggris. Kenapa? Karena di sana dia sering banget ada di bawah bayang-bayang nama-nama besar kayak Steven Gerrard dan Frank Lampard. Jadi pas mereka yang jadi bintangnya, yang dapat sorotan utama, Carrick ya jadi otaknya di belakang layar yang ngejaga keseimbangan. Peran yang super vital tapi ya gitu deh, sering gak dapat pujian. Tapi orang-orang jenius di sepak bola, mereka tahu persis kualitasnya. Dengerin deh kata-kata Pep Guardiola, arsiteknya tim Barcelona yang legendaris itu, dia bilang Carrick satu-satunya pemain yang bakal bisa masuk ke tim Barcelonanya. Wow, ini kan bukti kalau level Carrick itu emang elit, meskipun sinarnya nggak selalu jadi yang paling terang. Oke, jadi pertanyaannya, gimana sih pemain secerdas ini bertransformasi jadi seorang manajer? Yuk kita telusuri perjalanannya. Perjalanannya ini isinya soal loyalitas dan evolusi. Dia belajar dari Mourinho, terus sempat jadi manajer sementara setelah Solskjaer dipecat. Tapi dia mundur karena loyalitas. Keren kan? Setelah itu dia beneran ngasah ilmunya di Middlesbrough, ngangkat tim dari posisi 21 sampai ke babak playoff. Jadi setiap langkah itu proses belajar yang akhirnya bawa dia ke titik ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih, bagian paling seru. Apa sih yang sebenarnya diubah sama Carrick sampai-sampai Manchester United bisa berbalik arah sebegini drastis? Filosofinya itu ya cerminan dirinya pas main bola. Intinya, kontrol bola yang cerdas. Jadi ini bukan sekedar kuasai bola muter-muter tanpa tujuan ya, tapi lebih ke umpan-umpan pendek yang tajam yang tujuannya buat ngebongkar pertahanan lawan. Simpelnya, ini sepak bola yang pakai otak. Dan datanya mongong sendiri loh, lihat aja peningkatannya. Jumlah kombinasi umpan lebih dari 10 kali per laga itu naik. Umpan sukses di daerah lawan meroket. Dia juga ngebuang formasi 3-4-3 dari Amorim dan balik ke 4-2-3-1 yang lebih dikenal pemain. Hasilnya kelihatan jelas dan instan banget. Nah ini dia angka kuncinya, 69,23%. Gila kan? Ini persentase kemenangan yang luar biasa banget dari 13 pertandingan. Jadi Carrick itu nggak cuma bikin tim ini mainnya lebih bagus, tapi dia bikin mereka menang. Dan pada akhirnya di sepak bola, ya cuma itu yang penting. Jadi, apa sih rahasianya? Sistemnya tuh sebenarnya nggak rumit, tapi efektif banget. 1. Formasi stabil.
biar pemain nyaman. 2, dia lihat ada kekuatan di sayap kanan, ya udah dieksploitasi habis-habisan. 3, pertahanannya disiplin dan solid, nggak usah pakai pressing tinggi yang sembarangan. Cerdas, simple, dan berhasil. Oke, kita udah bedah perjalanannya, filosofinya, sampai hasilnya. Sekarang, yuk kita balik lagi ke pertanyaan utama di awal. Kenapa sih Michael Carrick yang jadi kandidat terkuat? Jawabannya ada di 4 poin ini. Pertama, hasil di lapangan itu fakta, nggak bisa dibantah. Kedua, dia punya DNA United murni, udah kayak bajang dari klub. Ketiga, para pemain dukung dia 100%. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, dia itu opsi yang paling realistis. Kenapa? Karena semua kandidat top lain nggak ada. Jadi ini perpaduan sempurna antara prestasi, pragmatisme, dan ya, sentimen. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di akhir. Apakah Carrick ini cuma pilihan aman buat ngestabilin klub? Atau jangan-jangan Manchester United secara nggak sengaja udah nemuin arsitek buat dinasti baru mereka? Cuma waktu yang bisa jawab sih. Tapi yang jelas, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kayaknya ada secercah harapan dan optimisme yang beneran terasa di Old Trafford.